Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nabihi nasta'in wa la umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Kepala Sekolah SMP IT Akmala Sabila, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP IT Akmala Sabila, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA IT Akmala Sabila, yang saya hormati dan banggakan seluruh jajaran pengurus OSIS di lingkungan Pondok Pesantren Akmala Sabila, dan yang saya hormati dan banggakan seluruh Dewan Guru di lingkungan Yayasan Akmala Sabila serta anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya sayangi. Pada hari ini tentunya adalah momentum yang perlu menjadikan spirit buat kita semua, ya. Kita bersyukur karena Allah memberikan nikmat hidayah kepada kita. Kita masih bisa semangat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, ya, menjalankan kegiatan kita sebagai pejuang peradaban yang sedang mencari ilmu. Oke, sebelum saya memberikan sebuah motivasi buat kalian semua, saya ingin tahu semangat dari siswa di Pondok Pesantren Akmala Sabila. Ya, kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya apa? Pagi. Bisa ya? Semangat pagi. Semangat pagi. Adakah Akmala Sabila di dadamu? Ada. Mana? SMP semangat, sekali lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Adakah Akmala Sabila di dadamu? Mana? Harus semangat yang muslimah nih. Harus semangat karena seorang yang sedang menuntut ilmu itu harus memiliki jiwa yang semangat. Ya. Jadi semangat itu diperlukan dalam kita mencari ilmu, ya. Semangat itu bisa diartikan dari implementasi dari sebuah kesungguhan. Kita belajar ta'limu ta'lim sudah khatam mungkin, ya, bab tentang kesungguhan, ya. Nah, maka salah satu bukti kesungguhan kita dalam belajar itu adalah semangat. Semangat itu tidak loyo, tidak kendor, dan terus, ya, disiplin dalam aturan yang diterapkan di sekolah. Baik. Yang pertama tentunya Hari Pendidikan Nasional ini momentum yang perlu kita ingat dan juga perlu kita bersama memaknai dengan hikmah, ya, bahwasanya pendidikan dan tujuan pendidikan itu, ya, selain, ya, mengembangkan potensi, bakat, minat seluruh siswa dengan sesuai dengan kemampuannya, dan tentunya membangun karakter kebaikan agar siswa-siswi memiliki keimanan dan ketakwaan. Itu, ya, menurut undang-undang seperti itu, ya. Tujuan pendidikan itu mengubah yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadi tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak tahu menjadi tempe, jadi tahu, ya. Jadi tahu kita belajar, ya, tidak mesti belajar tentang sebuah subjek, tapi seluruh subjek yang memang menjadi minat dan bakat serta potensi kita semua. Akmala Sabila ini salah satu lembaga pendidikan yang mengembangkan potensi itu semua, ya. Apa buktinya? Lulusan SMA Akmala Sabila ada yang jadi Kacung Cirebon, finalis, ya. Bakatnya, ya, di mana? Di bidang entertain, ya. Kacung Cirebon, ya, finalis, ya. Waktu itu ada di live di RCTV, ya, kalau nggak salah, ya. Ada yang jadi pimpinan di HIMA, ya, Himpunan Mahasiswa Purwokerto Unsur. Nah, ada yang punya skill jualan kebab di Baba Raffi CSB. ya, skill, ya. Ada yang apa lagi? Banyak, ya.
sambil kuliah jualan kebab, ada lagi yang punya potensi ya di bidang bahasa Jerman ya, Jakarta ya. Jadi masing-masing mengembangkan potensi, ada di bidang bahasa, entertain ya. Di bidang agama jelas ada ya, banyak kalau bidang agama seluruhnya ya. Ada di bidang politik sosial ya, ada bidang farmasian, semuanya mengembangkan potensi dan bakatnya. Maka dari itu pendidikan terbaik adalah ya tentunya tempat di mana kita sedang menuntut ilmu saat ini. Ketika ditanya pendidikan terbaik mana, ya pendidikan pada saat ini kita menuntut ilmu. Kata Ki Hajar Dewantara ya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia ya. Senjata paling ampuh. Contohnya adalah pendiri Yayasan Akmal Sabila ya, Pondok Pesantren Akmal Sabila, almarhum Profesor Dr. Khairul Wahidin. Dengan pendidikan mengubah nasib, derajat, serta bisa membangun sebuah pendidikan hebat. Kalau kalian tahu ya, salah satu pendiri pondok pesantren ini, yayasan ini, Bapak Profesor Khairul Wahidin ya, dengan keterbatasan ekonomi ya, pada saat beliau kecil ya, sempat jualan keliling, jualan tisu, jualan rokok keliling ya di pesisir ya. Dengan keterbatasan mungkin saat ini kalau tahu jejak tempat tinggalnya itu nyatu dengan masjid ya. Jadi dulu almarhum bapaknya Profesor Khairul Wahidin itu seorang penjaga masjid di Masjid Keramat ya. Rumahnya satu petak ya. Dulu waktu saya kecil sampai dengan saya SMP itu belum ada keramiknya, masih tanah ya. Posisinya rumahnya nempel dengan masjid ya. Cuma ada satu kamar mandi ya. Nah, jadi masa kecilnya memang dari keluarga yang bukan keluarga yang mapan ya. Lalu beliau semangat dalam menempuh pendidikan, karena pendidikan menurut beliau sangat penting dan nomor satu ya. Maka apa yang mengubah hidupnya yaitu dengan cara pendidikan. Profesor Khairul Wahidin sekolah 1, S2, S3 sampai dengan profesor di UIN Jakarta ya, tanpa membebani orang tua ya, karena punya anak 6 ya, semuanya dibiayai oleh Profesor Dr. Khairul Wahidin ya, sambil kuliah membiayai adik-adiknya untuk sekolah SMP, SMA, bahkan kuliah ya, sampai dengan bisa menjabat menjadi seorang pemimpin dan tokoh pendidikan di Kabupaten Cirebon. Satu-satunya pemimpin yang memimpin perguruan tinggi selama 14 tahun. Kayaknya tidak ada dalam sejarah 14 tahun memimpin universitas di Cirebon. Dengan pendidikan mengubah hidupnya, mengubah banyak orang, itu senjata yang memang membuat dirinya dikagumi, dikenangi, dan itulah salah satu bukti bahwasanya pendidikan adalah ya senjata paling ampuh. Yang kedua, kita lihat juga pendiri Yayasan Akmal Sabila ya, ketua yayasan kita, pemimpin kita di Pondok Pesantren Umi, Dr. Hajah Nurlela. Beliau orang yang sangat hebat ya, salah satu tokoh perempuan yang disegani, yang perempuan di Cirebon yang menginspirasi kita semua ya. Perempuan yang begitu hebat ya, bisa mengelola Yayasan Akmal Sabila yang perkembangannya sangat luar biasa secara infrastruktur, secara SDM ya. Ini juga membuktikan bahwasanya dengan pendidikan, mengutamakan pendidikan, dari mulai pembentukan RA, Rotul Atfal, daycare, playgroup, SD, SMP, bahkan SMA, dan insya Allah sebentar lagi kita penjajakan akan membuka STKIP ya, jurusan bahasa Inggris dan jurusan insya Allah ada di sini jurusan PGSD nanti ya. Kita sedang penjajakan ya, yang mudah-mudahan dimudahkan juga, karena pendidikan itu sangat penting. Walaupun orang menganggap Akmal Sabila sekolah baru lahir ya, tapi banyak sekali prestasi yang diraih. Kalau kita berkompetisi di bidang agama, jelas
ya di SMP Akmala Sabila itu sudah menjadi jagoannya Kecamatan Talun ya, mudah-mudahan di kabupaten juga ya. SMP Akmala Sabila kemarin Ananda Daud bisa mengalahkan ya di kabupaten itu Al-Marwat ya. Al-Marwat itu juara bertahan di bidang agama ya dan sastra ya. Ini saingan di Kabupaten Cirebon cuma dua yang mengembangkan potensi agama dan sastra, yaitu Akmal Sabila dan Al-Marwat. Itu sudah terbukti ya sebagai jenjang itu ya. Saingan terberat dalam kompetisi ya agama dan sastra adalah Al-Marwat. Karena di kabupaten tidak ada Al-Azhar ya. Al-Irsad masih kalah di kabupaten itu, di Sindang Laut ada ya. Yang kedua ya bidang sains ya, ini yang perlu kita tingkatkan. Sains, matematika ya, bidang IPA ya, ini harus dikembangkan dan ditingkatkan. Semangat belajarnya harus dirubah nah, sehingga potensi-potensi yang kita miliki itu bisa tersalurkan di Akmala Sabila. Mudah-mudahan ke depan di OSN, O2SN dan sejenisnya ini bisa bertarung ya dan membuktikan pendidikan yang berkualitas. Kita para guru dan siswa harus bersama-sama. Kalau mau juara, maka memiliki sifat dan karakter seorang juara. Ya. Seorang juara itu tidak, mentalnya tidak seperti kerupuk yang ketika terhempas angin terbang melayang, ya kena air kempes, ya hancur berantakan ketika punya masalah. Itulah seperti kerupuk. Kalau mental pejuang itu mentalnya kuat, dihantam, di badai, dihantam apapun tetap berjuang ya. Makanya kenapa Jepang merupakan salah satu negara dengan teknologi tercanggih. Bahkan teknologi yang kita pakai saat ini banyak yang kita pakai dari Jepang. Salah satunya apa? Motor, mobil ya. Semua dari Jepang. AC, TV, Jepang ya. Kedua Cina ya. Cina itu lebih gigih lagi ya. Tapi bisanya menduplikasi ya. Kalau Jepang membuat, Cina itu menduplikasi ya. Ada mobil tercanggih yang bisa dalam air, mobilnya namanya BYD, Beyond ya. Itu mobil tercanggih, mengalahkan mobil buatan Korea Palisade ya. Bisa melintasi sungai ya. Dan bisa, itu di uji cobanya di Cina itu bisa lewat sungai yang dalam berapa meter itu. Dia bisa berkeliling sungai. Itu Beyond ya. Luar biasa buatan Cina ya. Dia mengadopsi mobil-mobil Eropa, bahkan mobil-mobil listrik Korea ya, diadopsi oleh Beyond ya. Itulah karena mereka mengutamakan pendidikan ya. Pendidikan di Cina itu penting sekali. Di Jepang juga sangat luar biasa ya. Nobita, orang yang malas dapat nilai 0 terus, tapi dituntut harus terus belajar dan ikut les ya. Walaupun dapat nilainya 0, 0, 0, 0, tapi belajar terus, ada upayanya. Itu Nobita ya. Yang pinternya Dekisugi ya, yang kayanya Giant, yang apa Suneo, yang kaya Suneo ya. Apalagi satu laginya Giant yang sebagai penyelamat ya, penyelamat Suneo ya. Jadi itulah animasi yang tercermin ya dalam pendidikan di Jepang. Ada lagi animasi Malaysia, Upin Ipin, belajar ya tentang bagaimana Mail belajar menjadi orang yang hemat, belajar dari orang yang betul-betul pelit ya, tapi dia bisa mengatur keuangan, bekerja, jual ayam 1 ringgit, 1 ringgit, 3 ringgit, Mail gitu ya. Ada lagi Upin Ipin yang semangat untuk membantu teman-temannya ya. Ada lagi Jandrit yang suka menghibur. Itulah pendidikan, film yang beredukasi pendidikan. Jadi kita itu ya, bangsa kita Indonesia harus maju, punya potensi, punya SDM. Yaitu siapa? Kita. Siapa kita? Yaitu kita future leader ya. Mudah-mudahan dengan ini kita semua hari ini di Hari Pendidikan Nasional ya, bangsa kuat, tetap kita beradab ya. Bangsa kita harus kuat dengan pendidikan ini. Maka mau tidak mau di Hari Pendidikan Nasional ini mari berikan sedikit kontribusi buat bangsa, negara dan agama. Jangan lupakan ibadah kita, hari-hari kita sebagai penopang ya. Dan kekuatan fondasi kita itu dari pendidikan agama. Bersyukurlah kalian yang sekolah sambil mondok.
akademiknya dapat, agamanya dapat, ya. Di luar belum tentu, ya. Mengokohkan menjadi pemimpin masa depan. Bisa? Semangat? Coba saya pengen tahu di sini. Cukup acungkan tangan. Siapa yang suka matematika? Acung tangan. Oh, masih ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang suka IPA? Dah lumayan, ya, gak jauh beda. Siapa yang suka dengan olahraga? Olahraga. Oke. Siapa yang suka seni budaya? Oke. Ada yang suka bahasa Indonesia? Angkanya tinggi, bahasa Indonesia. Oke, lumayan. Ada yang suka bahasa Inggris? Oke, bagus. Ada yang suka komputer dan informatika? Oke, lumayan. Ada yang gak suka apa-apa mata pelajarannya? Dan tadi muslimah pada diam, malu-malu apa nggak tahu dia. Jadi semua mata pelajaran ya yang ada, yaitulah mengembangkan potensi dan bakat kalian di bidang apapun. Oke. Yang terakhir sebelum saya tutup, saya pengen dari muslim mengacungkan ekstrakurikuler yang pengen diadakan di Pondok Pesantren Akmal As-Sabilah. Saya kasih kesempatan siapa yang ingin mengacungkan lalu memberikan masukan agar diadakan ekstrakurikuler tersebut. Ya silakan, ngacungkan. Siapa yang berani? Yang berani ngacung memberikan usulan gratis Akmal Chicken. Ya. Ulangi, yang ini ya, yang cepat ya, ulangi lagi. 1, 2, 3. Oh ya, ini dulu. Sini maju. Sebutkan nama. Pengen Askaova, pengen di Akmal As-Sabilah ada ekstrakurikuler apa yang bisa mengembangkan potensi bakat. Assalamualaikum dulu. Nama saya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegas lagi. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aupaska Zedan dari kelas 7B. Saya ingin mengusulkan agar adakan ekstrakurikuler eskul apa? badminton. Badminton. Untuk ibu kepala sekolah. Untuk ibu kepala sekolah, mohon adakan eskul badminton. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Askaova. Ya, terima kasih. Silakan. Gratis, Akmal Chicken bilang. Saya yang bayar ya nanti ya. Oke ya, terima kasih. Satu lagi muslimah, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, Mora, sini maju. Sama seperti Askaova ya, perkenalan lalu seperti itu ya. Kalau SMP berarti mintanya ke buku kepala sekolah SMP ya. Kalau SMA nanti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maura Syifa Azahra, perwakilan dari kelas 9 yang sudah mau lulus. Sebenarnya kita dari lama pengen banget ekstrakurikuler teater, karena dari teater ini kita dapat berekspresi dan mengetahui bakat-bakat siswa. Kepada Bunda Arin, mohon diadakan teater. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 2 ya, sudah 2 laki perempuan. Mora nanti gratis Akmal Chicken, bilang ya yang bayarnya Ustadz Habib gitu ya. 2 ingat ya. Oke ya, mudah-mudahan inilah salah satu saran ya, masukan dari siswa untuk memajukan pendidikan di Akmal As-Sabilah. Ini salah satunya dengan ekstrakurikuler, dan mudah-mudahan langsung besok diadakan hari Sabtu langsung ada nih Bu Kepsek eskul badminton. Hari ini
langsung didata besok mulai eskul badminton ya. Harus hari ini konfirmasi sama orang tuanya, lalu diadakan eskul badminton. Yang teater ya, insya Allah teater ya minggu depan harus sudah berjalan ya. Klub teater, dan insya Allah kita, kalau saya serunya sih kalau mau gabungan alhamdulillah. Tapi kalau misalkan mau masing-masing alhamdulillah juga ya, masing-masing mangga. Ya insya Allah ini salah satu bukti ya, dengan kegiatan Hardiknas ini ya akan dibukanya eskul baru dan resmi ya, akan dibuka ya badminton dan teater ya. Itu saja, terima kasih ya.